kita lihat perkembangan terakhir masih belum membuat penegasan arah dolar selanjutnya. Karena kita lihat bahwa semalam baru saja dirilis catatan rapat FMC meeting minutes yang dilakukan oleh The Fed 15 Desember lalu. Dan secara mengejutkan, catatan rapat 15 Desember tersebut menyiratkan kesiapan dan ketegasan, bahkan keinginan untuk lebih dipercepat lagi untuk tapering tersebut. Jadi bahkan untuk outlook suku bunganya yang diduga baru bisa dilakukan semester kedua, ternyata The Fed justru menginginkan lebih cepat, dan dugaan dari pasar 80% peluang The Fed melakukan kenaikan suku bunga di Maret. Nah, ini secara umum bisa jadi menyulitkan emas untuk rebound atau untuk menguat. Artinya emas masih terkendala di level 1.800-an gitu. Karena kalau di tahun 2021 lalu saja di awal Januari, tepatnya di tanggal ini, pada saat kejadian riot atau kerusuhan atau bahkan bisa disebut serangan kepada Capitol Hill, itu emas anjlok. Walaupun di sisi lain Bitcoin terbang. Di Januari kemarin emas anjlok. Artinya untuk awal tahun ini, di saat-saat tapering yang katanya taperingnya bisa jadi lebih agresif dibanding tapering 2013-15 lalu, yang dampaknya sampai ke 2017, ini bisa jadi sentimen negatif buat emas. Dan kalaupun ada peluang untuk testing 2000 atau bahkan testing new high, itu adalah lebih kepada faktor Omikron atau pandemi atau inflasi yang bisa memicu krisis, di mana emas sebagai safe haven. Dan artinya ini harus menuntut justru pembalikan dari stimulus yang dibalik sebagai tapering, justru untuk The Fed melakukan stimulus baru gitu, dan itu belum kuat gitu. Walaupun peluangnya masih bisa terjadi di semester 2, tetapi dengan melihat gejala The Fed yang semakin tegas, di 2015 saja emas turun sempat ke 1.200-an, bahkan dari 1.900 ya sampai ke 1.200-an di tapering 2013 itu. Sampai 2015-2016 baru mulai naik lagi di 2018 dan 19, dan kemarin pas mendekati pandemi itu efeknya emas dengan stimulus yang ada baru all time high lagi di atas 2000. Jadi sementara ini sih, jika asumsi utamanya adalah The Fed semakin tegas, ya sebenarnya sulit. Tapi memang catatannya adalah di Omikron atau di pandemi yang masih belum usai ya, karena di FMC meeting tersebut kata Omikron disebut 9 kali gitu. Baik. Sementara sih itu dulu, Kak. Baik, Mas Wahyu, kalau dari sentimen yang ada begitu ataupun kondisi dari pergerakan harga emas yang memang menguat lalu juga saat ini mengalami tekanan begitu dan bergerak melemah, sebenarnya tren di 2022 ini untuk harga emas akan seperti apa sih, Mas Wahyu? Ya, kalau kita bicara emas dunia atau XAU-USD, seperti tadi sudah dijelaskan, memang emas bisa jadi stuck. Tetapi kalau kita bicara emas antam atau emas fisik, emas batangan, ya, yang dari antam atau dengan referensi rupiah, kalau melihat pola 2013-2015 tapering yang lalu, di saat emas turun, justru emas antam naik, ya, dari sekitar 600-800 sampai mendekati yang terakhir 1 juta rupiah kan, hampir setiap tahunnya naik, kecuali tahun kemarin saja emas masih stuck gitu. Jadi kalau emas antam peluangnya masih mungkin untuk menguji 1 juta bahkan new high lagi. Kenapa? Tekanannya bukan hanya pada sentimen inflasi global atau The Fed terkait XAUSD, tetapi emas antam atau lokal fisik itu ada dua asumsi. Selain dia menguat karena tren XAUSD menguat, tetapi dia juga bisa menguat jika rupiah melemah atau tertekan. Jadi apapun kondisinya, pada saat emas dunia melemah, kita masih bisa naik jika rupiah kita tertekan.